Selanjutnya saya akan menjawab nomor 3, cara untuk menangani perbedaan pendapat dan interpretasi dalam studi Islam, serta membangun dialog konstruktif dengan tokoh agama dari berbagai organisasi masyarakat Islam yang memiliki pandangan berbeda. Adalah suatu hal yang penting dari proses pemahaman dan penerapan ajaran Islam secara inklusif dan kontekstual. Adapun cara saya menangani hal tersebut, yang pertama adalah memahami perbedaan sebagai keniscayaan dalam studi Islam. Perbedaan adalah kekuatan. Sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, bersifat multidimensi dan multilevel makna. Para ulama sejak dahulu telah mengakui adanya ikhtilaf atau perbedaan pendapat, bahkan di kalangan para sahabat dan juga tabi'in. Hal ini membuktikan bahwa perbedaan bukanlah kelemahan, melainkan bukti dinamika intelektual dan spiritual umat Islam. Ada juga menghargai ijtihad. Setiap kelompok atau tokoh yang berijtihad dengan niat baik wajib dihargai, meskipun hasilnya berbeda. Seperti hadis, jika seorang hakim berijtihad lalu benar, maka ia mendapat 2 pahala. Jika salah, 1 pahala. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua, ada pendekatan ilmiah dalam menangani perbedaan interpretasi. Metode kritis dan juga kontekstual, menggunakan metode tafsir yang kontekstual, historis, dan hermeneutik untuk memahami teks agama. Tidak cukup hanya melihat kata-kata teks, tetapi juga sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul, tujuan syariat atau maqasid al-syariah, budaya dan situasi sosial saat wahyu diturunkan. Ada juga keterbukaan terhadap epistemologi lain, membuka diri pada pendekatan sosiologis, antropologis, filosofis, dan budaya dalam memahami ajaran Islam, menggunakan ilmu pengetahuan modern untuk memberikan pemahaman baru tanpa bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Yang ketiga, strategi membangun dialog konstruktif dengan tokoh agama. Seperti yang telah diterangkan di surat An-Nahl ayat 125, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Berdasarkan ayat tersebut, saya bisa membuat langkah-langkah untuk membangun dialog konstruktif dengan tokoh agama. Yang pertama, yaitu menghormati otoritas keagamaan. Meski ada perbedaan pandangan, tetap menghargai kedudukan tokoh agama dalam komunitasnya. Tidak meremehkan atau menyerang pribadi, hanya fokus pada ide dan gagasan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang santun dan juga islami. Saya menghindari istilah-istilah yang bisa menimbulkan konflik seperti sesat, kafir, dan lain-lain. Menggunakan istilah seperti berbeda pendapat, memiliki ijtihad berbeda, dan ada khilafiyah. Yang ketiga, mencari titik temu terlebih dahulu, yaitu fokus pada nilai-nilai universal Islam, keadilan, kasih sayang, kemaslahatan, dan juga persaudaraan. Saya akan membangun kesepahaman atas dasar kesamaan, bukan perbedaan. Keempat, mengajak berdialog dengan niat baik. Saya meniatkan berdialog sebagai upaya untuk mencari kebenaran, bukan ingin menang sendiri. Saya juga siap menerima masukan dan bersikap fleksibel terhadap argumen yang rasional dan sesuai syariat. Yang kelima, melibatkan akademisi dan juga pemimpin muda untuk menghindari stagnasi dan mengajak generasi muda ulama dan aktivis yang mempunyai wawasan luas dan juga terbuka. Yang keenam, menggunakan media yang tepat. Diskusi panel, forum interfaith, seminar keislaman, podcast, atau diskusi tertutup bisa menjadi ruang dialog yang produktif. Poin penting untuk sukses dalam mengelola perbedaan dan juga membangun dialog adalah
tasamuh, yaitu toleransi, menghargai perbedaan keyakinan pendapat, tawazun atau keseimbangan, tidak ekstrim dalam memahami agama, tafahum atau pemahaman, yaitu berusaha memahami sudut pandang orang lain, dan ijtihad bersama, yaitu mencari solusi bersama dengan niat mencari ridha Allah. Ada juga maqasid syariah, fokus pada tujuan utama syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam menangani perbedaan dalam studi Islam dan membangun dialog konstruktif dengan tokoh agama harus dilakukan dengan sikap ilmiah dan objektif dalam memahami ajaran agama, sikap rendah hati dan saling menghormati dalam berdialog, fokus pada nilai-nilai universal Islam yang dapat menyatukan berbagai kelompok. Dengan demikian, perbedaan tidak menjadi sumber konflik, tetapi sarana untuk memperkaya hasanah keilmuan dan kerukunan umat Islam.